Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Pandemi COVID-19 akhir-akhir ini mengindikasikan adanya sedikit peningkatan. Oleh sebab itu, pastikan Anda tetap mematuhi protokol kesehatan, menerapkan 5M, serta jaga kondisi badan tetap sehat sehingga Anda terhindar dari COVID-19. Kami kembali hadir menjumpai Anda dengan menghadirkan berita sepekan Pusi Dorsal terkini yang kami kemas dalam Hydro Weekly News edisi 7 Agustus 2022 bersama saya, Serda Dewa Ayu, Dan saya, Letnan Nandia. Kami mulai dengan berita yang pertama. Komandan Pusi Dorsal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat melakukan inspeksi manuver lapangan atau Manlap latihan operasi survei dan pemetaan hidrooceanografi atau LAT-OP Sulta Hidros tahun anggaran 2022 di perairan Kepulauan Seribu pada Minggu 31 Juli 2022. Manlap LAT-OP Sulta Hidros dilaksanakan tanggal 28 Juli hingga 1 Agustus 2022 dengan melibatkan KRI Poluk 935, Kalvega, Kalkobra, serta unit survei 6 dengan lokasi di perairan Pulau Untung Jawa dan Pulau Bokor Kepulauan Seribu. Dalam inspeksi tersebut dan Pusidrosal yang didampingi Asop Surta dan Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Dian Primana Sobarudin MSC dan beberapa pejabat utama Pusidrosal menerima paparan hasil dan kemajuan kegiatan latihan dari Dansat Survei Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut B. Dwiaji Gultom selaku dan Satgas Surta Hidros di kantor Kelurahan Pulau Untung Jawa. Pusi Dorsal menggelar apel khusus pencanangan bulan Trisila TNI Angkatan Laut bertempat di lapangan apel Mako Pusi Dorsal, Ancol Timur, Jakarta Utara, Senin 1 Agustus 2022. Apel yang diikuti oleh segenap personel Pusi Dorsal, baik militer maupun pegawai negeri sipil tersebut, dipimpin langsung oleh Komandan Pusi Dorsal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat. Dalam amanatnya, dan Pusi Dorsal menyampaikan bahwa nilai-nilai Trisila TNI Angkatan Laut harus diresapi dan dilaksanakan oleh segenap personil Pusi Dorsal, tidak hanya pada bulan Agustus sebagai bulan pencanangan Trisila TNI Angkatan Laut saja, tetapi harus diterapkan selama 12 bulan selama 1 tahun, sebagai landasan dalam setiap pelaksanaan tugas kedinasan. Pusidrosal mengadakan acara syukuran kenaikan pangkat Kepala Kelompok Staf Ahli atau Kapok Sahli dan Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Suhendro SAP MSI Han. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang serbaguna Pusidrosal tersebut dihadiri oleh Dan Pusidrosal, pejabat utama, serta segenap personel Pusidrosal. Dan Pusidrosal memberi kuliah umum mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau FPIK Universitas Diponegoro Semarang, Rabu 3 Agustus 2022. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Gedung 1 FPIK Undip tersebut, Dan Pusidrosal menyampaikan materi tentang peran hidrografi dalam rangka menunjang pembangunan kelautan dan ekonomi nasional. TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pusidrosal siap mendukung pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan sektor kelautan. Hal itu disampaikan Dan Pusidrosal saat mengadakan kunjungan kerja ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor Gubernur Jalan Pahlawan, Semarang pada Rabu 3 Agustus 2022. Pusidrosal saat ini dengan menggunakan KRI Spika 934 tengah melakukan operasi survei dan pemetaan hidrooceanografi di perairan Laut Jawa segmen 10 yang meliputi wilayah perairan di Jawa Tengah seperti perairan Tegal, Batang, Kendal, hingga Semarang. Data-data yang dikumpulkan dalam survei akan digunakan dalam updating peta laut Indonesia maupun untuk kepentingan pembangunan nasional. Dan Pusidrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat melakukan inspeksi KRI Spika 934 yang bersandar di Dermaga Samudra 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Rabu 3 Agustus 2022. Inspeksi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan operasi survei dan pemetaan hidrooceanografi atau OP Surta Hidros yang sedang dilaksanakan KRI Spika 934 di perairan Laut Jawa segmen 10 dan agar metode pelaksanaan survei sesuai dengan standar IHO. Pada kesempatan tersebut, Dan Pusidrosal menerima paparan dari Komandan KRI Spika 934 Letko Laut Pelaut Indragiri tentang perkembangan pelaksanaan survei, terutama terkait dengan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang sudah dilaksanakan. Pusidrosal memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah di Masjid Safinatul Mutakin Pusidrosal yang diikuti personil yang beragama Islam pada Kamis 4 Agustus tahun 2022. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kopka H. Surya. Dalam sambutannya, Dan Pusidrosal mengajak kepada personel Pusidrosal untuk memetik hikmah peringatan Tahun Baru Islam dengan terus memperbaiki diri dan organisasi melalui peningkatan kinerja dan profesionalisme yang didasari keikhlasan dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan Pusidrosal secara resmi menutup pelatihan operasi survei dan pemetaan atau LAT-OP Surta
Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2022 di Ruang Serbaguna Pusidosal, Jalan Pantai Kuta 5 Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Jumat 4 Agustus 2022. Lat Op Surta telah dilaksanakan dari tanggal 20 Juli 2022 hingga 1 Agustus 2022 dengan gladi posko dilaksanakan di Mako Pusidosal dengan manuvra lapangan di perairan Kepulauan Seribu dan Teluk, Jakarta. Latihan ini melibatkan KRI Pollux 935, Kal Vega, Kal Cobra, serta unit survei 6. Pusidrosal menghadiri Focus Group Discussion atau FGD, klasifikasi jenis unsur rupa bumi wilayah laut yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG, Hotel Grand Melia Jakarta pada 4-5 Agustus tahun 2022. Dalam FGD tersebut hadir Asop Surta dan Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Dian Primana Sobarudin MSC dan Kadis Geomer Kolonel Laut Khusus Mudan Jayadi SSI mewakili dan Pusidrosal. Rapat yang dipimpin oleh Koordinator Pemetaan Kelautan BIG, Fajar Triadi Mugianto tersebut untuk memperoleh masukan dari para narasumber dan stakeholder tentang jenis unsur rupa bumi wilayah laut, baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Demikian Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Stay safe and keep healthy. Jala Sveva Jaya Mahir. Justru di laut kita jaya.